Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Semoga saja Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita misteri menarik untuk Anda simak. Dan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Waktumu Hampir Habis, Part 3. Aryo meratapi kejadian-kejadian mencekam yang menimpanya. Saat itu tidak ada yang Aryo harapkan selain bertemu tanah lapang yang cukup untuk mendirikan tenda. Tapi lama waktu yang mereka lalui belum juga menemukannya. Sejak tadi yang mereka temui hanya jalur yang penuh dengan rumput-rumput liar dan pohon dengan akar besarnya. Tenaganya yang terkuras dan oksigen yang menipis akibat malam hari menyulitkan Aryo dan ketiga temannya. Aneh, jalur terus menanjak, tidak memberi kesempatan mereka untuk menghela nafas panjang. "Mat, mau sampai kapan kita jalan terus?" tanya Yudi yang nampaknya mulai menyadari kejanggalan ini. "Aku juga bingung. Aku jalan terus karena pengen cepat nemu tempat buat ngecamp." Aryo melihat jam tangannya. Ia terkejut karena jam sudah menunjukkan hampir jam 9 malam. "Woi, ini udah hampir jam 9 malam. Kenapa kita masih di jalan yang gak ada ujungnya ini?" ujar Aryo membuat ketegangan bagi teman-temannya. Semuanya bingung apa yang harus mereka lakukan. Aryo takut jika memandang Rahmat, karena sosok yang ia sebut hobi tadi masih menempel di karirnya. "Kamu kenapa sih, Yo?" Rahmat menyadarinya. Ia curiga dengan tingkah Aryo. Aryo menghampiri dan berbisik pada Rahmat. "Ada setan di karirmu," tukas Aryo yang membuat Rahmat tersentak dan langsung melepas karir di punggungnya. Dengan wajah tegang, Rahmat berlari sedikit menjauh. "Kamu kenapa sih, Yo?" Rahmat menyadarinya. Ia curiga dengan tingkah Aryo. Kenapa?" Fajar dan Yudi bersautan bertanya melihat Rahmat dan Aryo yang nampak ketakutan di antara kegelapan. Enggak, aku kira ada ular tadi." Rahmat dan Aryo masih mencoba menyembunyikannya. Mereka berdua berusaha tegar. "Jalan lagi," ajak Rahmat yang kembali menenteng karirnya. Aryo memberinya isyarat jika karirnya sudah aman. Tapi sosok anak-anak itu masih di sekeliling mereka memperhatikan dari balik semak-semak dan pepohonan. Mereka berempat kembali melangkah menyusuri malam. "Aneh, kemana sebenarnya arah langkah ini?" gumam Aryo. Rembulan malam sedikit menyinari perjalanan mereka. Langkah demi langkah terus menebas sejengkal demi sejengkal luasnya hutan. Suara nafas mereka berempat bergantian bersahutan mengiringi perjalanan. Masing-masing di antara mereka terlihat semakin kelelahan. Beberapa kali Rahmat menghentikan langkahnya untuk sekedar menghela nafas panjang. Rahmat melihat wajah teman-temannya. Tak sedikit pun senyum terlukis di wajah mereka. "Sebenarnya kita lagi jalan kemana sih?" Yudi bingung. "Aku gak tahu," jawab Rahmat. Fajar mengambil plastik putih kosong di karirnya. Kemudian ia ikatkan di salah satu ranting yang ada di dekatnya. Yang lain dia memperhatikan. Sebagai tanda kalau kita nanti jalan lagi dan ketemu plastik putih ini. "Tandanya kita hanya diputar-putarkan saja dari tadi," ujar Fajar. Setelah lelahnya sedikit hilang, mereka kembali berjalan. Rahmat memperhatikan plastik putih yang diikat Fajar. Tapi firasat Fajar benar. Setelah 30 menit berjalan, mereka kembali menemukan plastik putih yang diikatkan Fajar tadi. "Kita coba jalan lagi," ajak Rahmat. Lagi-lagi mereka menemukan plastik itu lagi. Rahmat kembali mengajak berjalan lagi dan kembali di tempat itu lagi. "Jam berapa sekarang, Yo?" tanya Fajar pada Aryo. Aryo melihat jam tangannya karena di antara mereka berempat hanya Aryo yang mengenakan jam tangan. "Tapi jamku mati," ketus Aryo. "Hah? Kok bisa? Aku juga gak ngerti." Aryo bingung, jam tangannya mati tiba-tiba.
Fajar berusaha merogoh HP di kantong celananya. HP-ku mati. Hal itu sontak membuat Rahmat dan Yudi juga mencari keberadaan HP-nya. Hal serupa juga menimpanya. Semua HP dan jam tangan milik Aryo mati tiba-tiba. Mereka mulai putus asa. Tubuhnya lelah karena berjam-jam terus dipaksa untuk berjalan. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Semuanya diam, meratapi kemalangan yang sedang menimpa mereka. Kemalangan segerombol pemuda yang tersesat di hutan belantara Gunung Slamet. Di tengah kerisauan, Aryo melihat kelip-kelip cahaya di kejauhan. Ia memastikannya berkali-kali. Takutnya yang ia lihat hanya fata morgana belaka, tapi pandangannya tidak berubah. Ia yakin jika yang dilihatnya bukanlah fata morgananya saja. Lihat gak? Itu banyak lampu, ujar Aryo. Iya. Alhamdulillah, kita selamat. Semuanya melihat, tandanya itu bukanlah fata morgananya Aryo saja. Kayaknya ada yang ngecamp di situ, tambah Aryo. Yuk jalan, ajak Yudi. Semangat kembali datang pada benak mereka berempat. Mereka bangkit dan berjalan ke arah kerlipan lampu yang mereka lihat dan percayai adalah cahaya dari segerombolan pendaki yang sedang bermalam. Rahmat mempercepat langkahnya. Yudi, Fajar, dan Aryo pun mengikutinya dari belakang. Mereka memaksa tubuhnya untuk bergerak lebih cepat agar lekas bisa beristirahat. Awalnya tidak ada keraguan dan penuh semangat tatkala mereka menghampirinya. Tapi saat hampir sampai, yang mereka lihat justru membuat rasa semangatnya sirna tiba-tiba. Rasa takut yang tadi hilang pun seketika datang lagi. Semuanya saling melihat satu sama lain, seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pasalnya, yang ada di depannya bukanlah tenda-tenda atau perapian milik pendaki, melainkan sebuah perkampungan. Sebuah perkampungan lengkap dengan penduduknya. Rahmat seketika menghentikan langkahnya. Yang ia lihat bukan seperti yang ia bayangkan. Yang awalnya mereka kira adalah area camp, nyatanya adalah sebuah perkampungan dengan rumah-rumah dan penduduk yang lalu lalang di dalamnya. Pukul aku, ucap Rahmat. Ia berharap jika apa yang dilihatnya hanyalah halusinasinya saja. Balik lagi yuk, bisik Aryo pelan. Aryo membalikkan badannya, melangkah pelan-pelan menjauh, diikuti Fajar, Yudi, dan Rahmat. Aryo berjalan pelan menjauh dari perkampungan itu, dengan harapan semoga tidak ada penduduk di sana yang menyadari kedatangan mereka. Agak jauh Aryo membawa teman-temannya. Saat dirasa aman, Aryo meletakkan tas karirnya. Gak bener ini. Apa salah kita sampai dibuat begini? Semuanya diam, bingung, takut. Di antara heningnya malam itu, seorang lelaki tua berjalan ke arah mereka. Ia datang dari arah perkampungan yang mereka hampiri tadi. Hah, siapa itu? Cetus Fajar yang menyadari kedatangannya dari kejauhan. Mereka sedikit menjauhkan karir dan area duduk dari jalan yang mereka lewati agar tidak terlihat dari pandangan lelaki tua itu. Lelaki tua itu berjalan yakin meski tanpa membawa bantuan cahaya sekalipun. Langkahnya tepat meski banyak semak belukar di depannya. Siapakah dia? Apa dia penguasa hutan ini? Ya Allah, aku takut, ucap Yudi yang bisa didengar semuanya. Mereka semua takut dan tidak tahu akan berbuat apa. Badan seperti dikunci hingga tidak bisa bergerak walau hanya sejengkal. Aryo bingung dan takut bercampur jadi satu. Keringat sejagung-jagung mengalir deras di balik kaosnya yang sudah lusuh dan berubah warna akibat seharian menyusur hutan. Mereka berempat hanya bisa duduk sambil menundukkan kepalanya, berharap agar sosok lelaki tua itu cepat hilang dan tidak menyadari keberadaan mereka. Tapi lelaki tua itu semakin lama semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Suara langkahnya yang menyapu daun-daun kering terdengar semakin jelas.
tatkala langkahnya semakin mendekat, tiba-tiba sebuah suara muncul di telinga mereka. "Kalian semua siapa, nak? Kalian dari mana? Mau apa kesini? Mau cari apa di sini?" Pertanyaan lelaki tua itu dengan kedua matanya yang menatap Aryo dan ketiga temannya. Aryo melirik ketiga temannya, tak satu pun berani menatapnya. "Nah," ucap lelaki tua itu lagi. Yudi menatap Aryo. "Yo, dia ngomong apa? Aku gak ngerti." "Kamu yang biasa bahasa Jawa di sini," ucap Aryo sambil berbisik pelan. Aryo terbata-bata. Aryo mengumpulkan sedikit keberaniannya, keberanian untuk menatap wajah lelaki tua misterius itu. Saya dari bawah, Mbah. Saya mau mendaki dengan teman saya," jawab Aryo menunduk. Matanya hanya menatap kaki lelaki tua itu. Kaki yang hanya mengenakan sandal yang terbuat dari kayu dan beberapa seret pohon yang mengikat di kakinya. "Kok bisa sampai di sini?" tanya lelaki tua itu lagi. "Tidak tahu. Saya dan teman saya juga tidak tahu bisa sampai di sini. Saya tersesat, Mbah." Lelaki tua itu tertawa mendengar jawaban Aryo. Suaranya besar, mengisi keheningan malam itu. "Ikut aku. Yang kamu lihat tadi itu kampungku," tutur lelaki tua itu. Bingung itu yang dirasakan Aryo saat itu. "Tidak, Mbah. Saya di sini saja," jawab Aryo terbata-bata. "Tidak apa-apa, nak. Sudah ikut saya. Mampir dulu di tempatku. Kalian tidak akan kenapa-kenapa. Tidak perlu khawatir," ujar lelaki tua itu dengan suara lembut. Aryo diam sebentar, kemudian mengembuskan napas panjang, lalu menegakkan kepalanya, melihat wujud lelaki tua itu. Lelaki tua itu tersenyum kepadanya, senyum yang membuat Aryo sedikit tenang melihatnya. Tidak ada rasa curiga di benak Aryo tatkala melihatnya. Pasalnya, yang ia lihat hanyalah lelaki tua pada umumnya. Lelaki dengan pakaian sederhana dengan ikat kepala, seperti layaknya seorang penduduk desa biasa. "Kenapa, nak?" tanya lelaki tua itu saat mengetahui Aryo sedang memperhatikannya. "Tidak, Mbah, tidak apa-apa." Dia ngajak kita ke rumahnya," ujar Aryo pada ketiga temannya. "Di mana?" "Tadi di sana, di kampung tadi." "Kamu yakin di sana rumahnya?" "Mana ada sih kampung di tengah hutan begini?" tanya Yudi. "Kalian lihat dulu orangnya." Aryo meyakinkan teman-temannya jika yang ia lihat dan yang menghampiri mereka adalah lelaki tua biasa pada umumnya. Minimal itu yang dipikirkan Aryo kala itu. Rahmat, Fajar, dan Yudi diam. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak ajakan lelaki tua itu. Mau tidak mau mereka bertiga menerimanya. "Panggil saja Mbah," ucap Aryo pada teman-temannya saat hendak berjalan. Aryo memimpin perjalanan mereka berempat. Dia berada paling depan, berada tepat di samping lelaki tua itu. "Jangan takut, nak. Si Mbah asli orang sini," ujar lelaki tua tersebut. Saya tidak bisa menyebutkan atau menyamarkan nama lelaki tua tersebut. Aryo dan ketiga temannya berjalan mengikuti mbah-mbah tadi, melewati tapal batas kampung yang sempat mereka lihat tadi. Tapal batas yang terbuat dari bambu yang sudah mulai lapuk dan membentuk seperti sebuah gapura di kanan kiri jalan. Aryo tertegun melihat keadaan kampung tersebut. Bagaimana tidak, perkampungan yang ia lihat adalah perkampungan tradisional masa lalu. Sebuah perkampungan yang bisa ia lihat dari layar kaca televisi. Rumah-rumah berjejer dengan atap berbentuk joglo saling berhadapan. Beberapa bahkan seperti gubuk-gubuk dengan daun-daun rumbia di atapnya. Di tepi jalan dan di depan hampir semua rumahnya pun terdapat obor yang menyala untuk menerangi.
obor yang berjejer sepanjang jalan yang ada di kampung ini. Warganya pun demikian. Pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian-pakaian lawas ala-ala penduduk Jawa di zaman dahulu. Beberapa penduduk tersenyum saat berpapasan dengan mereka. Tak jarang juga ada penduduk yang menatap mereka dengan tatapan aneh, seolah mereka berpikir, siapakah mereka ini? Segerombol makhluk yang datang kemari dengan penampilan tak lazimnya, seperti penduduk di sana. Tapi ada hal-hal aneh yang membuat Aryo penasaran. Setiap penduduk yang melewatinya tidak hanya menyapanya dengan senyuman, tapi juga menundukkan badannya sambil menoleh ke arah Simbah. Sepertinya lelaki tua ini bukan orang biasa di kampung itu. Rahmat, Fajar, dan Yudi pun keheranan melihat apa yang ada di depan matanya. "Yo, ini di mana?" tanya Rahmat. Aryo memberi isyarat dengan tangannya dari belakang untuk menyuruh semuanya diam dan mengikutinya saja. Dibawalah mereka ke sebuah tempat seperti pendopo. Nampaknya pendopo ini adalah tempat yang biasa dimanfaatkan penduduk di sana untuk acara-acara kampung. "Silakan, duduk dulu," ujar Simbah. Ia mempersilahkan Aryo dan ketiga temannya duduk di sebuah kursi panjang yang terbuat dari bambu. Di situ, Simbah mulai sedikit bercerita. "Itu di sana masih ada hajatan penduduk kampung sini," ujar Simbah sambil menunjuk ke arah acara kampung yang tidak jauh dari pendopo tersebut. Jika digambarkan, acara hajatan tersebut adalah seperti acara pesta rakyat desa, yang mana ada sebuah panggung kecil, di mana di atasnya ada seperangkat gamelan, dan beberapa penari yang sedang menari di atasnya. Tapi Aryo tidak asing dengan alunan musik gamelan yang didengarnya. Suara ini, Aryo berusaha mengingat. Itu suara gamelan yang menyambut kedatangannya di awal pendakian tadi. Sama persis. Aryo tidak ragu lagi. "Mat, suara itu." Aryo berbisik pada Rahmat, karena dia juga mendengarnya di awal perjalanan tadi. Rahmat tiba-tiba tersentak dari duduknya. Ia pun seketika langsung menyadarinya. Aryo yang semula tenang, tiba-tiba jantungnya deg-degan. Ia merasa jika kampung ini bukanlah kampung biasa. Ia mulai berpikir bagaimana caranya ia dan teman-temannya bisa keluar dari sini. Sementara di sisi lain, Simbah berjalan keluar menuju ke sebuah rumah yang tak jauh dari pendopo. Saat keluar dari sana, Simbah terlihat membawa 2 buah piring besar yang berisi makanan di tangannya. "Ini nak, kalian pasti capek setelah berjalan jauh sampai sini," ucap Simbah sambil meletakkan 2 buah piring di sebuah meja papan kecil di depan Aryo dan teman-temannya. "Kalau kurang, nanti saya ambilkan lagi," tambah Simbah. Yudi terlihat kegirangan melihat makanan di depan matanya. Aryo yang duduk di sebelahnya pun membisikkan perkataan melalui telinganya. "Jangan dimakan." Yudi bingung dengan perkataan Aryo. "Kenapa?" tanyanya. "Udah, pokoknya jangan. Daripada kita nggak bisa pulang." Ucapan Aryo seperti ancaman bagi Yudi. Yudi senyum sambil melihat Simbah. "Loh, kenapa tidak jadi diambil, nak?" Rupanya Simbah menyadari jika Yudi sedari tadi sudah ingin memakan jamuan yang dibawakannya. "Terima kasih banyak, Mbah. Tapi saya dan teman-teman belum merasa lapar." "Saya juga bawa makan, Mbah," ucap Aryo. Simbah mengernyitkan dahinya mendengar ucapan Aryo. "Sudah, gak apa-apa. Makananmu bisa dimakan nanti buat perjalanan pulang, nak." Belum sampai bisa Aryo menolaknya, seorang perempuan parubaya datang membawa sepiring jajanan lagi dan beberapa cangkir minuman. "Silahkan, Mas. Ini dimakan saja. Ini minumnya. Tidak perlu sungkan,"
ucap perempuan itu sambil meletakkan 4 piring makanan dan 4 cangkir berisikan air berwarna hitam. Aryo semakin bingung, ia melirik Rahmat. "Sebentar ya Mbah," ucap Aryo sambil berdiri dan mengajak Rahmat untuk keluar pendopo sebentar. "Loh, kamu mau kemana Yo?" tanya Yudi bingung melihat Aryo yang beranjak pergi dengan Rahmat. "Apapun yang terjadi, jangan dimakan," cetus Aryo pada Yudi sesaat sebelum meninggalkannya di situ dengan Fajar. Mereka berdua kemudian berjalan agak jauh hingga tak terlihat dari pendopo. Di situ mereka berdua berpikir bagaimana caranya bisa keluar dari sana. Nah, sahabat sejuta kisah, bisakah 4 pendaki ini keluar dari kampung gaib yang saat ini mereka singgahi? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian keempat atau bagian akhir dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Waktumu Hampir Habis. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.